Idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok manusia, kalau dua ini baik maka masyarakat menjadi baik, kalau dua ini buruk maka masyarakat pun menjadi buruk. Ulama dan umat, kita menginginkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang ittiba kepada beliau, karena negeri ini negeri kaum muslimin, negeri yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Kita menginginkan manusia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau minimal kita menginginkan sosok pemimpin yang ittiba kepada beliau, yang meniru kesederhanaan beliau di tengah-tengah munculnya pemimpin-pemimpin yang rakyat. Katakan al-i'timad alal asbab wal ghaflah anillah maksiyah, bersandar kepada usaha, bersandar kepada keberanian, bersandar kepada strategi, bersandar kepada jumlah pasukan, bersandar kepada bambu runcing, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemaksiatan. Apakah kita telah berbangsa dan bernegara dengan prinsip amanu wattaqau? Kalau sudah, pasti barokatim minas samai wal ardh. Atau kadzabu, kita dustakan Allah dan Rasulnya. Kalau kita dustakan Allah dan Rasulnya, fa'ahadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka disebabkan karena tingkah laku mereka sendiri. Indonesia tidak sedang baik-baik saja, maka 2024 nanti di tangan panjenengan, di tangan sampeyan yang harus cerdas memilih pemimpin. Itu ada jerat akhiratnya. Allah lalu mengatakan, inilah berita, inilah yang ditunjukkan oleh Allah tentang penyesalan mereka karena salah memilih pemimpin. Allah mengatakan, wa ma hum bikharijina minan nar, sedang mereka tidak bisa keluar dari dalam neraka. Pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya pasti akan disiksa oleh Allah 2 kali lipat. Yang jadi persoalan, yang memilih ketika dia salah menjatuhkan pilihannya, dia pun juga masuk ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kita awali majelis maulid malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketetapan iman dan Islam, keistiqomahan di dalam ibadah, kenikmatan yang tidak bisa dinominalkan, kenikmatan yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya ila man yuhi wa man lam yuhi wa la yu'tid din illa man yuhi wa man ahtahu dinan faqad ahabbah. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia ini kepada orang-orang yang dicintai dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintai. Dunia ini diberikan kepada orang-orang yang taat, juga kepada orang-orang yang ingkar. Wala yu'tid din illa man yuhib. Akan tetapi nikmat dinul Islam, akan tetapi nikmat bermaulid hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dicintai. Faman ahtahu dinan faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya nikmat din, nikmat ketaatan, nikmat ibadah, sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya kita perbanyak bersalawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau bersama kita di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah pengantar dari Bapak Takmir yang luar biasa, sebuah pengantar yang mengingatkan kita di mana hari ini dan hari-hari bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita sedang berada di situasi akan menentukan siapa yang akan memimpin kehidupan kita 5 tahun ke depan. Sebuah pengantar yang sangat mengingatkan kita, karena kita terkadang lupa bahwa urusan kepemimpinan adalah urusan penentu dalam kehidupan kita ini. Urusan kepemimpinan adalah urusan yang sangat terkait erat dengan baik buruknya kehidupan kita. Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas,
wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok manusia, kalau dua ini baik maka masyarakat menjadi baik. Kalau dua ini buruk maka masyarakat pun menjadi buruk. Al-ulama wal umal, yaitu ulama dan umat. Ironisnya, terkadang kita kurang serius di dalam memilih pemimpin-pemimpin kita. Ketika seorang wanita akan memilih calon pemimpinnya, yaitu suaminya, disunnahkan agar dia beristiqomah, disunnahkan agar dia minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa ketika kita akan menentukan siapa yang akan memimpin negeri kita ini, terkadang kita tidak bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, siapakah yang pantas memimpin negeri yang kita cintai ini? Di majelis maulid malam hari ini kita diingatkan ulang sosok pemimpin panutan kehidupan kaum muslimin, yang tidak hanya umat Islam mengakui akan kepemimpinannya, tapi non muslim pun mengaguminya. Bahkan 28 tahun dia meneliti siapakah di dunia ini yang pantas diposisikan di nomor wahid akan pengaruhnya di dalam kehidupan. Beliau bernama Dr. Michael Hart, orang Inggris, non muslim, 28 tahun meneliti, lalu beliau memberanikan diri untuk menempatkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di posisi nomor wahid. Seorang sosok yang 3 hari tidak makan bersama istrinya, tetapi beliau mengatakan baiti jannati. Taulah dan kita yang bukan tidak punya uang, bukan miskin, beliau sosok yang kaya raya, tetapi miskin menjadi pilihannya. Lalu beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. 3 hari berpuasa tidak makan bersama istri, itulah surgaku. Pulang dari berdakwah, melihat istri Khadijah sedang menyusui Fatimah, diangkatlah Fatimah, karena memang beliau seorang laki-laki, suami teladan, suami yang sangat peduli dalam kehidupan rumah tangganya. Diangkatlah Fatimah karena Khadijah 3 hari tidak makan berpuasa bersama Rasulullah. Sangat mungkin bukan ASI yang keluar,
tetapi darah. Tapi karena beliau juga lelah, tertidurlah beliau di pangkuan Khadijah. Subhanallah, dieluslah kening Rasulullah oleh Khadijah. Tumpahlah air matanya mengena di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbangunlah beliau, terkejutlah beliau, terucaplah kata-kata, apakah kamu menyesal menikah denganku? Ya Rasulullah, bukan karena itu aku menangis. Ya Rasulullah, hartaku telah aku serahkan Allah dan Rasulnya, sementara engkau di dalam dakwah masih membutuhkan biaya, dukungan. Ya Rasulullah, jika aku nanti mati, lalu engkau di dalam berdakwah menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, lalu engkau tidak mendapatkan jembatan, ya Rasulullah, ambil tulang-tulangku, jadikanlah jembatan agar engkau lancar di dalam berdakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi yang seperti ini, sekali lagi, salah satu ucapan Rasulullah yang fenomenal, baiti jannati, rumahku surgaku. Kita rindu dengan beliau sebagaimana beliau rindu dengan kita. Kita menginginkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang ittiba kepada beliau, karena negeri ini negeri kaum muslimin, karena negeri ini negeri yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Kita menginginkan manusia sepertimu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau minimal kita menginginkan sosok pemimpin yang ittiba kepada beliau, yang meniru kesederhanaan beliau di tengah-tengah munculnya pemimpin-pemimpin yang rakus, yang kurang begitu memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah mengenal Muhammad Nasir, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, salah seorang tokoh muslim Indonesia yang Jepang mengatakan wafatnya Muhammad Nasir lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima. Ada apa dengan Muhammad Nasir? Ada hubungan istimewa apa antara Muhammad Nasir dengan pemerintah Jepang? Agus Maksud, beliau tinggal di Surabaya, salah satu tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Surabaya. Beliaulah orang pertama yang membaca faksmilnya Perdana Menteri Jepang Kunio Fukuda, yang mengatakan wafatnya Muhammad Nasir lebih dahsyat dari bom atom Hiroshima.
10 tahun beliau menelusuri kalimat dramatis ini, bukan waktu yang pendek. Baru dia menemukannya, baru beliau mendapatkan jawabannya. Ternyata Muhammad Nasir memang sosok yang istimewa bagi pemerintah Jepang, karena ketika industri Jepang oleh karena diembargo oleh Raja Faisal, maka Perdana Menteri Fukada mengutus utusannya untuk bertemu Muhammad Nasir, memohon agar melobi Raja Faisal agar embargo minyak Jepang dicabut. Tanpa berkata sepatah kata pun, beliau langsung mengambil pena, mengambil kertas, ditulislah kalimat berbahasa Arab, setengah HPS, setengah kertas surat. Lalu dilipatlah dan diserahkannya kepada utusan Fukada ini. Dibawalah surat itu ke Raja Faisal. Ketika dibaca surat itu, Raja Faisal menyatakan, kita cabut embargo minyak ke Jepang, kita kirim kembali minyak ke Jepang melalui Indonesia. Kisah ini tidak begitu memberi pelajaran kepada kita, kecuali hanya sekedar ketokohan beliau. Tetapi yang mendidik kita secara masif, pemerintah Jepang hendak memberikan hadiah kepada Muhammad Nasir, tetapi ternyata beliau telah menasihati anak dan istrinya agar tidak menerima hadiah apapun dari Jepang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menolak sedekah, tetapi beliau menerima hadiah. Kalau hadiah diterima. Muhammad Nasir menjatuhkan pilihan kehormatan dirinya, harga dirinya, negara dan bangsanya, sehingga beliau menolak sesuatu yang halal karena lebih menghargai dirinya dan bangsa. Sehingga terucaplah kata-kata dari Perdana Menteri Fukada, wafatnya Muhammad Nasir lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rindu Muhammad Nasir, kita rindu Kiai Wahid Hasim, kita rindu Hamka, kita rindu Ki Bagus Hadikusumo, kita rindu Kasman Singodimejo, tokoh-tokoh yang telah mewariskan kepada kita 5 sila, tokoh-tokoh yang telah mewariskan kepada kita 5 sila yang berangkatnya dari berkat rahmat Allah apa Tuhan? Berkat rahmat Allah apa Tuhan? Belum dihapus sampai hari ini. Berkat rahmat Allah. Sumenep gudangnya ulama. Silahkan ditanyakan kepada para ulama. Tidak mungkin mampu mengucapkan kalimat ini melainkan seorang muslim yang telah memiliki tingkat tauhid yang sangat tinggi.
hanya orang yang tauhidnya tinggi yang mampu mengucapkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala barulah dan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa demikian? Kita coba membuka kitab Al-Islam yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Beliau mengatakan al-i'timad 'alal asbab wal ghaflah 'anillah maksiyah. Bersandar kepada usaha, bersandar kepada keberanian, bersandar kepada strategi, bersandar kepada jumlah pasukan, bersandar kepada bambu runcing, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kemaksiatan. Lalu beliau mengangkat di dalam kitabnya peristiwa perang Hunain. A'udzubillahi minasyaitonir. Laqad nasarakumullah fi mawatini katsira. Sungguh Allah telah banyak memberikan kepada kalian kemenangan-kemenangan yang banyak. Dan ingatlah peristiwa perang Hunain, qad a'jabatkum kasratukum. Kalian ta'ajab dengan jumlah kalian yang besar. Kalian ta'ajab dengan 10.000 pasukan. Kalian ta'ajab dengan 10.000 pasukan. Sementara pasukan musyrikin hanya di kisaran 4.000. Perang Badar 300 atau 313 menghadapi 1000 menang. Perang Uhud di periode pertama kalah, periode kedua menang. Perang Khandaq menang. Jumlah pasukan Rasulullah sedikit, kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran Rasulullah. Allah berikan kemenangan dan kemenangan. Maka ketika Rasulullah dan sahabat berangkat perang Hunain, dengan sangat tenangnya sahabat dan Rasulullah menuju medan pertempuran Hunain. Ternyata di medan pertempuran 10.000 tidak banyak memberi manfaat. Pasukan Islam terpukul mundur tunggang langgang, bahkan Rasulullah terluka. Turunlah surat At-Taubah ayat 25 yang mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jumlah pasukan beliau yang banyak tidak memberi manfaat sedikit pun bagi Rasulullah dan para sahabat. Maka ketika saya membaca berkat rahmat Allah Subhanallah, tidak mungkin ini diucapkan oleh manusia yang tingkat tauhidnya rendah. Pasti ini diucapkan oleh manusia yang luar biasa tingkat tauhidnya. Lebih daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini mendapat warisan yang sangat mahal, yang sangat visioner, bahwa pendiri negeri ini menghendaki anak turunnya menikmati kekayaan alam yang luar biasa di bumi Indonesia ini. Maka kemudian mereka menitipkan kepada kita
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lakukan 5 ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mari kita merenung bersama-sama. Apakah kita telah berbangsa dan bernegara dengan prinsip amanu wattaqau? Kalau sudah, pasti barokatin minas samai wal ardh. Atau kadzabu, kita dustakan Allah dan Rasulnya. Kalau kita dustakan Allah dan Rasulnya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka disebabkan karena tingkah laku mereka sendiri. Mari merenung bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ma'syarul muhajirin, kata Rasulullah, wahai penduduk muhajirin, 5 hal idza tulittum wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 hal yang akan menimpamu dan aku berlindung kepada Allah jika 5 hal ini sampai menimpamu. 1, tentang menyebarnya zina. 2, tentang mengurangi takaran dan timbangan. 3, tentang enggannya umat Islam membayar zakat. 3 ini hasilnya keburukan di dalam kehidupan. Saya akan angkat yang 2. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu aduwan min ghairihi fa'akhadhu ba'dha ma fi aidi. Tidaklah mereka melanggar perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka yang akan mengambil kekayaan yang ada di tangan mereka. Shadaqa Rasulullah SAW. Sangat benar ucapan Rasulullah untuk negeri kita yang kita cintai ini. Apakah kita melanggar perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya? Mari kita cermati bersama-sama. Kita disumpah dengan Al-Quran. Apakah kemudian kita berangkat dalam kebijakan-kebijakan ketika kita memimpin dengan Al-Quran tersebut? Perlu kita pertanyakan. Yang kedua, yang kelima, karena saya ambil yang keempat, yang kelima untuk mempercepat. Walam yahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan kitab Allah. Wa yatahayyaru mimma anzalallah, dan merasa baik dengan yang diturunkan oleh Allah. Illa ja'alallah ba'sahum bainahum,
melainkan Allah akan jadikan kekerasan, kekejaman di antara mereka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bertanya, ketuhanan yang Maha Esa bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau tidak? Tidak. Kemanusiaan yang adil dan beradab bertentangan? Tidak. Persatuan Indonesia bertentangan? Tidak. Kerakyatan bertentangan? Keadilan sosial bertentangan? Tidak. Kalau kita tidak merasa bahwa 5 ini baik, apalagi ada upaya diperas menjadi 3, jadi 1, gotong royong, jangan-jangan nasakoh, jangan-jangan lupa buaya. Warisan pendiri negeri ini, subhanallah, karena memang mereka sosok-sosok yang luar biasa. Apa yang mereka ucapkan dan mereka tulis bersesuaian dengan karakter mereka. Seandainya mereka yang memimpin kita hari ini, betapa makmurnya negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau kita telah melihat Indonesia yang seperti ini, kata orang-orang pintar, tidak sedang baik-baik saja. Bu, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Maka 2024 nanti di tangan penjenengan, di tangan sampeyan yang harus cerdas. Ingat Bapak Ibu sekalian, memilih pemimpin itu ada jerat akhiratnya. Tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul adha wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan lana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika nurihimullah a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum biharijina minan nar. Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, yang dipilih, yang dicoblos berlepas diri kepada orang-orang yang mengikuti, yang memilih, yang menyoblos, ketika mereka dua-duanya telah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kala itu urusan kehidupan telah diputuskan. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, tolong camkan Bapak Ibu sekalian, berkatalah orang-orang yang ngikut. Apa perkataannya? Lau anna lana karrotan, seandainya aku bisa balik hidup lagi di dunia, mengulang hidup, maka kami akan berlepas diri dari mereka yang kami ikuti, sebagaimana mereka di hari di mana azab telah dilihat itu berlepas diri dari kami.
Allah lalu mengatakan, inilah berita, inilah yang ditunjukkan oleh Allah tentang penyesalan mereka karena salah memilih pemimpin. Allah mengatakan, wa ma hum bikharijina minan nar, sedang mereka tidak bisa keluar dari dalam neraka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah memilih pemimpin itu ternyata penyesalan. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, ya Tuhan kami masuk neraka ini disebabkan kami dulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, timpakanlah siksaan kepada mereka 2 kali lipat, wal'anhum la'nan kabira, dan laknati mereka dengan laknat yang berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iya, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya pasti akan disiksa oleh Allah 2 kali lipat. Yang jadi persoalan, yang memilih ketika dia salah menjatuhkan pilihannya, dia pun juga masuk ke dalam neraka. Istiqorohlah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, fulan, mana di antara yang ada ini yang pantas menjadi pemimpin kami. Kalau jawaban Allah semua jelek, mintalah lagi, ya Allah, dari yang semua jelek ini mana yang paling baik. Maka pemimpin yang baik itu pemimpin sholat. Pemimpin yang baik ibaratnya pemimpin sholat, imam sholat. Ya ummul qaumah, betul Ustaz? Ya ummul qaumah. Nah, beliau ini belajar hadis, Ustaz. Maka saya tanya beliau, jangan-jangan keliru. Ya ummul qaumah, yang memimpin kaum, karena pemimpin kaum itu pemimpin sholat. Dulu ketika saya kecil di kampung-kampung pasti ada Pak Kaum. Iya Pak, Pak Kaum, Mudin. Nah, Nabi mengatakan pemimpin yang baik itu ya seperti pemimpin sholat. Aqra'uhum Qur'ana, yang paling paham tentang Quran. Kalau ini jumlahnya banyak, a'lamuhum sunnatan, yang paling memahami sunnah Nabi. Tolong diingat ulang pengantar kajian malam hari ini. Maka saya menyatakan subhanallah, bukan ingin nyanjung beliau, ini betul-betul menjadi pengingat kita. Kita ini kadang jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyasrab biyaminih fa inna syaitan yakulu wa yasrabu bisimali. Kalau makan dengan tangan kanan, kalau minum dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. A'lamuhum sunnatan, aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu masuk Islam. Yang terakhir
aqdamuhum sinna, yang paling sepuh, yang paling tua, ini dia. Jadi pemimpin ya seperti pemimpin sholat itu. Pemimpin imam sholat harus pandai, harus ulama. Maka dulu ada kumpulan ulama namanya MPR. Mereka yang punya hak memilih presiden. Sayang diubah, diserahkan kepada masyarakat. Nenek 84 tahun SD tidak lulus, suruh milih pemimpinnya. Yang milih pemimpin itu harusnya ulama, karena calon presiden kita harus orang pandai. Aqra'uhum Quran. Yang kedua apa pemimpin ideal itu? Tidak kentut-kentutan. Ya, tahu sini apa namanya? Tidak kentutan, tidak hadas, tidak batal kesuciannya. Pemimpin kok kentut terus? Ya. Kalau kentut luar biasa Pak, 8 triliun. Kentut 8 triliun. Ya. Nomor 2, yang ketiga, pemimpin imam itu harus mau disalahkan. Kalau memang salah, kalau dia salah harus siap dibenarkan. Itu pemimpin ideal. Ya, katanya masjid tidak boleh untuk politik. Kata beliau tadi, saya memberi rambu-rambu pada sampeyan semuanya. Inilah Islam mengajarkan kepada kita, yang kita sampaikan telah berada pada sosok yang oleh Dr. Michael Hutch dari Inggris dinyatakan sebagai manusia paling berpengaruh di dunia nomor wahid, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang kita sampaikan. Saya agak gemetaran, nggak tahu ya, karena saya takut beliau ini diam-diam doktor Pak, saya hanya S2, maka saya agak keringatan banyak ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah pilihkan kepada kita nanti di 2024 pemimpin-pemimpin yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik, yang memperhatikan kehidupan kita dengan UMR yang pantas dan layak. Kok larinya UMR? Karena itu yang paling menentukan, UMR yang pantas dan layak, sehingga kita mau harga semahal apapun bisa membelinya. Itu indikasi paling mudah seorang pemimpin memikirkan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim
wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umur usratina, Allahumma sahhil umur jami'il muslimin. Allahumma wahhid qulubana wa wahhid qulubal usratina wa wahhid qulubal jama'atina wa wahhid qulubal jami'il muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadalal muslimin wahdul man khadalal mu'minin wahdul man khadalal muttaqin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muqtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.